Kamu tahu nggak? Sebenarnya uang itu kayak pasukan kecil kita. Setiap pagi kita kasih uang kita itu misi. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, supaya uang kita bisa selalu balik bawa temannya lagi, alias bawa hasil, kita harus tahu gimana caranya mengatur uang dengan benar. Karena uang itu nggak peduli kita siapa, dari mana, ataupun mau ngapain. Uang itu cuma nurut sama aturan-aturan tertentu. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih 15 prinsip uang yang wajib banget kalian tahu. Kalau mau uang kerja sama kalian dan bawa banyak hasil, jangan kemana-mana dulu. Catat dan simak baik-baik, karena ini adalah investasi paling berharga buat masa depan kalian. Saya jamin setelah nonton video ini, cara pandang kalian tentang uang bakal berubah. Jadi simak sampai habis, dan jangan lewatkan informasi berharga ini. Prinsip pertama, uang tidak akan mengubah dirimu, ia hanya menunjukkan seperti apa sifat aslimu. Jadi guys, banyak orang bilang nih, uang bisa ubah kepribadian seseorang. Padahal sebenarnya uang itu cuman kayak kaca pembesar aja. Dia cuman memperjelas sifat asli yang sebenarnya udah ada dalam diri orang itu. Contohnya gini nih, misalnya dulu sebelum punya uang banyak, si A ini orangnya pelit banget. Nah, begitu dia kaya, sifat pelitnya malah tambah parah. Jadi makin kelihatan deh aslinya dia tuh seperti apa. Paham kan maksudnya? Jadi intinya, uang gak punya kekuatan ajaib buat mengubah kepribadian. Yang ada, uang cuma bisa memperlihatkan jati diri seseorang aja. Gak percaya? Coba deh perhatiin orang-orang di sekitar kalian yang hidupnya berubah gara-gara uang. Pasti kalian setuju deh sama prinsip yang satu ini. Oke guys, sekarang kita lanjut ke prinsip yang kedua nih. Jangan pernah menghamburkan uang sebelum kamu memilikinya. Nah, ini nih salah satu kebiasaan buruk yang sering banget bikin orang susah lepas dari jerat utang. Apalagi kalau bukan hobi belanja pakai uang yang sebenarnya belum kita punya. Wah, bahaya banget gak tuh? Gini deh guys, coba kalian pikir. Kalau tiap bulan uang kita habis bahkan sebelum gajian, gimana caranya kita bisa nabung dan investasi buat masa depan? Yang ada malah makin jelimet kan utangnya. Bukannya bisa sejahtera, yang ada malah makin sengsara tuh hidup. Kata Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad yang terkenal itu, jangan biarkan tagihanmu tumbuh lebih cepat daripada penghasilanmu. Jika kamu lakukan, kamu tidak akan pernah kena masalah. Nah, dijamin quotes barusan bisa bikin kalian mikir 2 kali deh sebelum ngutang cuma buat gengsi. Ingat guys, style dan gaya hidup itu penting, tapi sadar kemampuan juga ya. Jangan sampai nangis terus lihat pas ke ATM di akhir bulan. Kita lanjut ke prinsip ketiga, jangan mengejar uang tapi jadilah magnet uang. Yang ini kedengarannya klise ya guys, tapi jangan salah, prinsip yang satu ini tuh ampuh banget loh sebenarnya. Maksudnya tuh gini, semakin kita ngejar-ngejar uang, semakin tuh uang kayak lari menjauh dari kita. Bener nggak? Tapi kalau kita fokus buat ningkatin value dan skill kita, jadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain, nah siap-siap aja dikejar-kejar uang dari mana-mana. Ibarat magnet tuh uang-uangnya pada nempel dan ngikutin kita kemana-mana. Enak nggak tuh? Contoh gampangnya tuh karakter Iron Man yang diperanin Robert Downey Jr. di film-film Marvel. Si Tony Stark ini kan jenius banget tuh, ahli bikin segala teknologi canggih. Nah, skill, value, dan kebermanfaatan dia sebagai ilmuwan ini yang bikin dia jadi miliarder kaya raya bukan karena dia ngejar-ngejar uang, malah uangnya yang datang sendiri sama dia. Nah, kita harus kayak gitu guys. Jadilah magnet uang dengan ningkatin kapasitas dan kontribusi kita ke dunia. Masuk akal kan? Prinsip yang keempat, investasikan waktu sebelum kamu menginvestasikan uang. Ini penting banget nih guys, apalagi buat kalian yang masih muda. Selagi masih ada banyak waktu, investasiin tuh sebaik mungkin buat hal-hal yang bisa ningkatin value kita. Entah itu belajar skill baru, bangun bisnis, atau ngembangin diri. Soalnya percuma aja punya uang banyak tapi nggak tahu cara ngembanginnya. Yang ada cuman bisa habis buat seneng-seneng doang. Tapi kalau kita udah pinter ngatur waktu, jago cari peluang, dan pinter ngembangin value diri, dijamin tuh uang bakal lebih gampang datangnya. Kayak kata Warren Buffett, kalau kamu tidak dapat menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Wah, ngeri banget kan guys kedengerannya. Makanya jangan sampai salah prioritas ya. Utamain investasi ke diri sendiri dulu, baru deh beraniin investasi ke tempat lain. Pasti sebanding deh hasilnya. Selanjutnya, prinsip kelima yaitu semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Prinsip ampuh kelima ini sebenarnya nyambung banget sama yang sebelumnya guys. Jadi kalau kita mau uang yang banyak, ya kita juga harus rajin belajar dong tentang cara ngembangin uang. Nggak melulu soal investasi dan saham loh ya, tapi bisa juga belajar hal-hal baru yang mungkin aja bisa kita jadiin ladang cuan. Ada teman saya nih guys, dia tuh hobi banget belajar masak. Tiap ada waktu luang dia pasti nyempetin diri buat eksperimen di dapur. Nah sekarang dia malah bisa buka usaha catering dan sukses banget loh.
Nggak nyangka kan, dari hobi aja bisa jadi uang. Jadi jangan males buat belajar ya guys. Karena setiap ilmu yang kita pelajari sebenarnya bisa jadi aset berharga buat masa depan kita. Asal pinter-pinter ngolahnya aja. Kalau kata pepatah Cina sih, 1 gram praktik jauh lebih berharga daripada 1 gram teori. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita praktekin ilmunya. Jangan cuma disimpan doang ide-idenya. Oke guys, sekarang kita bahas prinsip uang yang keenam nih. Jangan pernah menjadi budak uang. Nah, ini nih yang sering banget kejadian sama kita-kita. Karena nggak pintar ngatur uang, ujung-ujungnya malah diperbudak sama uang. Miris banget nggak sih? Padahal kan harusnya kita yang ngatur uang, bukan uang yang ngatur hidup kita. Contoh nyatanya tuh, ya kayak kita yang hobi ngutang sana-sini cuma buat pamer gaya hidup mewah. Padahal kalau dipikir, buat apa sih punya barang bagus tapi hidup kita sengsara gara-gara ngejar cicilan? Kan nggak masuk akal banget ya guys. Makanya nih, yuk kita belajar buat jadi bosnya uang. Caranya gimana? Yaitu tadi, kuasai ilmunya, pinter-pinter ngatur pengeluaran, sisihkan buat ditabung dan diinvestasiin, terus jangan gampang tergoda sama barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Ingat guys, hidup kita tuh bukan cuma buat kerja, habisin uang, terus kerja lagi buat bayar utang. Hidup itu harus dinikmati dan dijalanin dengan penuh rasa syukur. Kata seorang filsuf terkenal, Epictetus, kekayaan bukan berarti memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Jadi kejarlah kekayaan sejati yang bikin hati tentram, bukan kekayaan semu yang cuman bikin pusing kepala. Setuju nggak guys? Selanjutnya, prinsip ketujuh yaitu rayulah uang, jangan biarkan uang yang merayumu. Wah, prinsip yang satu ini boleh nih dicoba sama kamu yang suka godain teman kantor. Tapi bercanda deh guys, maksud saya tuh bukan ngajarin kalian buat jadi buaya ya. Tapi lebih ke gimana caranya kuatin iman biar kita nggak gampang tergoda sama daya tarik uang. Soalnya kan guys, uang itu emang punya pesona yang bisa ngehipnotis siapa aja. Coba aja kalau kita lihat orang bawa uang banyak, pasti langsung kepikiran pengen punya uang sebanyak itu juga kan? Nah tapi awas guys, jangan sampai terlena sama keinginan itu, terus jadi lupa sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Makanya, daripada sibuk ngejar-ngejar uang, mendingan kita ngembangin diri sekalian kejar mimpi kita dulu deh. Kalau kita udah bisa ngerayu uang dengan prestasi dan kontribusi kita ke dunia, pasti nanti tuh uang-uang pada rebutan deh deketin kita. Kalau kata penulis terkenal Robert Collier, kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang dilakukan berulang hari demi hari. Jadi jangan pernah berhenti berjuang ya guys, karena kesuksesan itu emang harus diperjuangin pakai usaha yang konsisten sekecil apapun. Prinsip ke-8, uang tidak begitu saja tumbuh di pohon kecuali kamu menanam benih yang tepat. Nah guys, prinsip ke-8 ini sepertinya udah sering banget kita denger deh dari orang tua. Bener banget, uang emang gak tiba-tiba nongol gitu aja di depan kita kayak pakai lampu ajaibnya Aladin. Tapi kabar baiknya, sebenarnya kita bisa loh bikin uang beranak pinak layaknya pohon uang. Caranya gimana? Yaitu tadi guys, harus bisa nanam benih-benih yang tepat dulu. Maksud dari benih di sini tuh adalah ide-ide brilian yang bisa kalian jadiin ladang uang. Entah itu ide bisnis, investasi, atau apapun yang bisa ngembangin aset. Pokoknya harus kreatif mikirnya guys. Dan gak cukup cuman modal ide aja nih, tapi harus dibarengi sama kerja keras juga buat ngerawat tuh pohon uang sampai berbuah lebat. Kalau kata entrepreneur sukses, Richard Branson, jika kamu ingin menjadi miliuner, mulailah dengan 1 miliar. Bisnis awal kamu akan gagal, jadi mulailah lagi dengan 900 juta dan seterusnya. Jadi jangan takut gagal ya guys, karena tanpa gagal kita nggak bakalan tahu gimana rasanya sukses. Yang penting jangan nyerah buat nanam benih-benih positif yang suatu saat bisa jadi harta paling berharga buat masa depan kita. Next, prinsip ke-9 yaitu jangan biarkan uang menganggur. Pernah gak sih guys nemu uang 100 ribuan tiba-tiba pas lagi beresin kamar? Seneng banget kan? Tapi coba dipikir deh, dari kapan ya uang itu keselip di sana? Dan kok bisa sampai lupa gitu disimpan di tempat yang gak kepikiran? Nah ini nih guys, pentingnya jangan biarin uang kita nganggur. Soalnya uang yang dibiarin nganggur itu sama aja kayak ngasih makan hama. Bukannya nambah, malah berkurang dimakan inflasi. Terus kalau udah gitu, gimana dong kita bisa cuan? Makanya nih, daripada biarin uang kita kucel dan gak berharga lagi, mending diputerin dong. Kan lumayan tuh kalau bisa diinvestasiin atau dipakai buat ngembangin usaha. Seenggaknya uang kita jadi lebih produktif dan bermanfaat. Kalau kata ahli keuangan Dave Ramsey, uang adalah alat. Gunakan untuk keperluan yang dituju, bukan hanya untuk digenggam. Selanjutnya prinsip ke-10, yaitu belanjakan lebih sedikit daripada yang kamu hasilkan. Nah guys, prinsip ke-10 ini boleh banget nih dicatat dan digantung di kamar. Biar nggak lupa, soalnya kuncinya tuh di sini. Mau kayak gimana pun usaha kita buat ngembangin uang, kalau hobi belanja nggak direm, ya sama aja bohong. Belajar ngontrol pengeluaran itu penting banget loh. Apalagi kan di zaman gini, godaan buat belanja nggak ada matinya.
check out keranjang kuning, aplikasi oranye, aplikasi ijo, tahu-tahu isi dompet udah ludes aja. Terus utang sana sini deh, nggak banget kan ya gitu tuh. Makanya cobain deh mulai sekarang atur budgeting yang bener. Misahin mana aja pos-pos wajib kayak buat makan, bayar kontrakan, nabung atau cicilan. Terus jatah buat hangout dan hobi juga harus disesuaiin. Jangan sampai yang penting malah nggak kebagian. Nah, kalau udah gitu dijamin deh guys, uang kita bakalan sehat, keuangan lancar, rezeki pun jadi berkah. Selanjutnya, prinsip ke-11. Uang adalah pasukan pribadimu. Wah, pernah main Clash of Clans gak nih guys? Seru banget kan gimana kita ngatur pasukan buat nyerang musuh. Nah, khayalin deh kalau uang kita itu ibarat pasukan gitu. Mereka siap tempur buat ngadepin segala tantangan keuangan kita. Tapi ingat ya guys, pasukan yang hebat itu harus pinter diatur strateginya. Nggak cuma modal berani maju doang. Sama kayak uang kita, kalau cuma dibawa pamer kemana-mana tapi nggak jelas fungsinya, ya sama aja lah. Mending tuh dipakai buat hal-hal yang emang worth it buat masa depan kita. Kata Kevin O'Leary, investor kondang yang jadi bintang acara Shark Tank, uang bukanlah tujuannya. Uang hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi jangan jadiin uang itu penguasa yang ngatur-ngatur hidup kita ya guys. Tapi jadiin dia pasukan setia yang siap mendukung impian-impian kita. Setuju nggak? Prinsip selanjutnya adalah pasangan yang tepat bisa mendukungmu mencapai kekayaan. Jodoh emang nggak kemana guys, tapi tahu nggak sih kalau pasangan hidup yang tepat sebenarnya bisa ngebantu kita jadi orang kaya loh. Pikirin gimana sih pentingnya punya partner yang bisa dukung impian dan prinsip keuangan kita. Soalnya keputusan keuangan dalam keluarga tuh nggak cuma melibatkan kita aja, tapi juga pasangan kita. Kalau dua-duanya boros, mau sampai Indonesia ngejajah Belanda juga susah buat kayanya. Nah makanya cobain deh diskusi bareng-bareng sama pasangan kalian tentang masa depan. Mulai dari gaya hidup, penghasilan, sampai tabungan. Kalau udah sama visinya, kan enak tuh nyusun rencana finansialnya. Nggak perlu hidup mewah dulu di awal guys. Yang penting kebutuhannya tercukupi, nabung lancar, utang nggak numpuk, dan masih bisa have fun lah sesekali jalan-jalan keluar. Tahu nggak guys, di Jepang bahkan ada istilah nakodo loh. Itu tuh semacam comblang gitu yang bantu nyomblangin kliennya, tapi bukan cuma lihat fisik atau harta aja, melainkan juga kecocokan visi dan karakter. Keren kan? Soalnya mereka sadar keluarga yang solid tuh fondasi banget buat kesuksesan finansial. Jadi yuk mulai belajar bersinergi sama pasangan ya guys, biar makin mantep menuju masa depan. Prinsip selanjutnya yaitu uang hanya bisa menyelesaikan masalah keuanganmu. Jangan heran ya guys kalau saya bilang uang itu nggak bisa ngebantu semua masalah hidup kita. Klise emang, tapi bener kan? Iya sih, dengan uang kita bisa mendadak pindah ke komplek klaster, naik pesawat bisnis kelas, sampai keliling dunia. Tapi yang namanya masalah hati, ya mana bisa disogok pakai uang. Bahkan banyak orang kaya yang dengan hartanya merasa kesepian, tertekan, bahkan depresi. Mereka seolah terjebak dalam sangkar emas yang gemerlapan, tapi nggak bisa nikmatin hidup dengan tenang. Nah loh, ngeri banget kan guys? Makanya jangan gampang silau sama gemerlap dunia. Sejahtera dan berkecukupan bolehlah, tapi jangan sampai lengah jaga kebahagiaan hati. Jadi jangan pernah korbanin kebahagiaanmu demi ngejar materi ya guys. Buatlah kesuksesan dengan senyuman, bukan tangisan. Oke? Prinsip ke-14 yaitu di dunia ini ada dua tipe orang. Orang yang punya uang banyak dan orang yang bener-bener kaya. Kalau soal kekayaan kayaknya orang-orang suka banget deh ngomongin tentang siapa yang paling tajir. Tapi pernah gak sih guys tanya, apa bener semua orang kaya itu bahagia? Kalau dilihat-lihat, orang yang beneran kaya tuh seringnya malah low profile loh. Gak neko-neko gaya hidupnya, sederhana, tapi berkualitas. Nah, saya sih lebih setuju kalau kaya itu lebih dari sekedar punya harta yang banyak. Tapi, gimana caranya mencapai keseimbangan dan kepuasan di segala aspek kehidupan? Jadi gak melulu soal materi tapi juga kesehatan, spiritual, intelektual, dan relasi. Kalau ini semua terpenuhi, rasa bersyukurnya pasti gak bakalan luntur deh, sehebat apapun goncangan hidup. Ini juga sesuai sama filosofi kuno Jepang yang disebut Ikigai. Simak nih guys. Menurut mereka, kuncinya ada di interseksi antara apa yang kita cintai, apa yang bisa kita berikan ke dunia, apa yang bisa kita lakuin dengan baik, dan apa yang bisa kita jadiin penghasilan. Kalau udah ketemu keseimbangan di tengah itu, that's your Ikigai. Purpose yang bikin hidup kita jadi berarti. Keren gak konsepnya? Prinsip terakhir yaitu apa yang kamu dapatkan akan sebanding dengan apa yang kamu berikan. Nah guys, kita sampai nih di prinsip pamungkas. Buat nutup 15 prinsip uang ini, saya pengen kasih pesan penting banget nih, bahwa apapun hasil yang kita dapetin pada akhirnya tergantung sama seberapa gede usaha dan kontribusi kita. Sederhana kan guys? Kalau kita ngeluh gaji kita cuma cukup buat makan-makan doang, coba deh sekali-sekali pikir ulang. Apa yang udah kita lakuin buat kantor kita selain datang pagi pulang malam? Apa ide-ide kita bener-bener inovatif dan bikin perusahaan maju?
Nah, kalau belum wajar lah ya imbalannya nggak seberapa. Tapi jangan berkecil hati guys. Ini bukan berarti kita langsung nyerah aja sama keadaan. Justru ini motivasi buat terus ngembangin diri, ningkatin skill, perbanyak relasi, sampai bisa kasih manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Makin banyak kita berkontribusi, makin gede juga pintu rezeki yang kebuka buat kita. Law of attraction lah istilahnya. Seperti kata Jim Rohn, motivator terkenal asal Amerika. Jika kamu ingin lebih sukses, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa kamu berikan sebagai balasan atas imbalan yang kamu terima. Jadi mulai hari ini coba deh ganti pertanyaan, saya dapat apa ya? Menjadi saya bisa kasih apa nih? Mindsetnya harus diubah guys. Dari ngeluh terus jadi gimana saya bisa ngebantu. Pasti makin banyak deh peluang yang datang. Nah guys, gimana nih serunya belajar 15 prinsip uang yang udah kita bahas bareng? Semoga bermanfaat ya dan bisa dipraktekin langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat loh, semua ilmu itu nggak ada gunanya kalau cuma jadi wacana doang. Harus action guys, walau sekecil apapun. Betul nggak? Oh iya, buat kalian yang mau dapat berbagai insight seru lainnya soal keuangan, investasi, atau pengembangan diri, jangan lupa subscribe channel ini ya. Karena tiap minggu saya bakal share tips dan trik menarik yang sayang banget kalau sampai kelewatan. Jadi pastiin kalian turn on notification bell-nya biar nggak ketinggalan info berharga dari saya. Saya harap kita bisa mencari keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima. Nggak lupa bersyukur, berbagi, dan menikmati proses perjalanan menuju sukses. Biar nanti kalau udah kaya beneran, hati kita juga tetap tenang dan tentram. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Kalau ada pertanyaan, ngasih pendapat, atau mau sharing cerita kalian, langsung tulis aja di kolom komentar. Bakal saya baca semua dan sebisa mungkin dibales. Karena buat saya, belajar dari pengalaman orang lain tuh berharga banget. Oke deh, thank you for watching and see you on the next one.